Ya seperti bonek ya. Dulu pernah terjadi dualisme saat Persebaya itu didegradasikan. Kemudian muncullah Persebaya yang sekarang akhirnya menjadi dualisme. Itulah betapa luar biasanya dulur-dulur bonek gitu loh. Ya. Mereka sampai mau berjuang untuk mengembalikan lagi Persebaya yang asli. Dulu juga sama, supporter juga terpecah, mendukung Persebaya A dan satunya mendukung Persebaya B. Tapi akhirnya mereka kemudian bisa bersatu. Ini kon lapo dari polisi, ojo dari polisi maren. Lek gak iso jamin keselamatan supporter di Indonesia ini. Tanggapanmu gimana? Bagaimana, Mas? Aremania itu menurut sampean baik atau tidak baik menurut sampean? Satukah semangatmu, bajul ijoku, doa dan dukunganku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawanmu. Ku selalu mendukungmu, Persebaya. Ku selalu. Ditanya pribadi ya, secara pribadi sampean tuh jujur ya, jujur. Oh, aku masalah tadi itu yang menurut sampean Aremania itu menurut sampean itu langsung to the point aja ya Mas ya. Aremania itu menurut sampean baik atau tidak baik menurut sampean? Ya kalau saya ya langsung pilih antara dua itu Mas. Antara itu. Tadi kan alasannya sampean itu. Gak apa-apa Mas, jujur aja. Kalau emang tidak baik kita bisa berkoreksi gitu loh. Kalau kita sebagai rival, ya masih belum baik sih. Masih belum baik. Masih ada yang rasis sih. Nah, cuma kalau ketemu kayak gini kan, ya kita kembali ke pribadinya masing-masing kan. Arema kan ada yang baik, ada yang enggak ya pasti itu. Kalau menurut bonek sih masih belum baik. Masih ada rasis gitu. Karena nyanyi-nyanyian itu dan sweeping 4L. Iya benar. Ditanya soal damai, kamu sendiri pribadi menyikapinya bagaimana ini Mas? Ya kalau menurut saya ya saya maunya ya tentu damai lah. Saya kan cinta damai. Betapa luar biasanya kalau nanti rivalitas itu bisa satu stadion ya, bisa bernyanyi bersama, tetap rival ada tapi tetap menjunjung tinggi kemanusiaan, menjunjung tinggi perdamaian gitu loh. Jadi rivalitas dua kali 45 menit di lapangan. Setelah itu ya wes tetap seperti biasa gitu loh, seperti sampean sama saya di sini. Seperti itulah. Kita juga pakai ini ya, kebanggaan kita masing-masing ya. Maunya sih seperti itu ya, tetap rivalitas itu ada tapi tetap menjunjung tinggi damai. Buat apa sih kita berselisih sampai ada korban nyawa? Yang kasihan itu keluarganya. Yang nggak tahu apa-apa, anaknya nonton bola tiba-tiba ya meninggal karena ya seperti ini. Kita kan rugi gitu loh. Buat apa sampai seperti itu? Ibaratnya kan kalah jadi abu, menang jadi arang. Namanya pertikaian atau pertengkaran itu nggak ada untungnya. Mas, ini ada pertanyaan dari teman saya dari Kota Malang. Sampean ini kan anggota polisi ya Mas ya. Di PSSI itu ada peraturan tim tamu membolehkan tim lawan datang ke stadion dengan jatah kuota 5% gitu loh. Lah, kalau ini dari teman saya ya, kalau kita nggak bisa sebagai Aremania nggak bisa away ke Gelora Bung Tomo yang sekarang, padahal itu jatahnya udah ada 5% dari peraturan PSSI itu. Ini kon lapo dari polisi, ojo dari polisi maren. Lek gak iso jamin keselamatan supporter di Indonesia ini. Tanggapanmu gimana? Bagaimana Mas? Kalau tanggapan saya pribadi, sebagai anggota polisi ya. Ya. Jadi anggota polisi itu memiliki yang namanya intelijen dasar atau intel dasar. Jadi kita bisa menyimpulkan atau memprediksikan nanti itu bakalan bagaimana bila didatangkan supporter rival meskipun sedikit ke stadion. Nah itu akibat yang ditimbulkan itu apa? Jadi kalau misalkan Arema bertemu dengan Persebaya itu kan sudah ada larangan
bonek dilarang ke Malang, Arema dilarang ke Surabaya. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya korban jiwa yang pertama, mencegah terjadinya aksi sweeping yang bisa merugikan orang lain. Ya itu tadi Mas, untuk melakukan pencegahan. Kepolisian itu sudah berupaya ya, namanya kepolisian pasti berupaya untuk mencegah terjadinya aksi yang bisa menimbulkan korban jiwa maupun harta benda. Nanti kalau misalkan ya dibolehkan, ya kita kan tahu sendiri kan belum damai. Kalau dibolehkan, polisi membolehkan, nanti kalau ada apa-apa yang disalahkan sampean polisi gitu loh. Anggota polisi juga. Kenapa kok dibolehkan? Nah, gitu. Sudah tahu belum damai, nantinya kalau dipertemukan terjadi aksi kerusuhan, kenapa kok dibolehkan? Itu sih salah satunya itu. Mas, ini aku mau tanya, soalnya ini juga sepengetahuanku tentang bonek mania. Itu Green Force dulu kan namanya bonek kan Green Force, sekarang bonek mania. Itu bisa dijelaskan Mas, Green Force itu apa, terus bonek mania ini namanya dari mana Mas? Kalau sepengetahuan sampean, ya, Green Force itu kan julukan ya. Artinya julukan. Pasukan hijau. Ya, pasukan hijau yang mendukung Persebaya, Green Force. Untuk bonek sendiri itu sebenarnya yang menamakan kalau nggak salah itu media. Nah, waktu itu zamannya Pak Dahlan Iskan away bersama bonek-bonek ke Jakarta. Nah, itu kan media memberitakan kalau supporter Persebaya itu sampai bondo nekat untuk berangkat ke Jakarta. Away day pertama yang dimotori oleh Pak Dahlan untuk ke Jakarta itu, akhirnya media memberitakan bondo nekat. Ya artinya melekat sampai sekarang. Nama bonek itu sih. Bondo dan nekat. Kalau sekarang itu bondo dan nekat. Kalau dulu bondo nekat, sekarang udah nggak ada bondo nekat. Jadi harus bondo dan nekat. Bondo artiannya itu bondo duit, bondo duit, bondo sangu. Nekat artinya nekat mau berangkat untuk mendukung Persebaya kemanapun. Kalau di Gelora Bung Tomo sekarang Mas, itu no ticket no game. Artinya apa? Kalau bonek nggak punya tiket, ya nggak bisa masuk ke stadion. Karena di Gelora Bung Tomo itu ada ring 1, ring 2, dan ring 3. Ring 3 itu di dalam lapangan, ring 2 itu di sekitar stadion, ring 1 itu berada di luar sebelum masuk ke stadion. Itu jauh sudah diharuskan memakai tiket gelang. Dan tiket ini dijual secara online. Sudah nggak ada penjualan di dalam stadion. Jadi Panpel itu seminggu sudah melakukan pengumuman tiket sudah tersedia online. Itu bisa dibeli di Gotik, Gojek, dan di loket.com. Jadi bonek kalau nggak punya tiket ya nggak bisa masuk stadion. Kalau yang orang-orang tua yang nggak tahu tentang HP perjaman sekarang, sosialisasinya gimana? Harus menyesuaikan. Jadi bisa titip ke saudaranya atau Panpel juga menyediakan kuota tiket bagi komunitas, tapi terbatas Mas. Jadi tetap pembelian online tetap ada gitu. Gitu. Berarti bonek mania ini udah diarahkan supaya kita itu lebih pintar dan maju ya Mas ya untuk penjualan tiket ya Mas ya. Penjualan tiket sekarang. Jadi misalkan ada pertandingan Persebaya versus tim apa gitu. Itu Panpel mengumumkan sudah dibuka di online. Bonek langsung pesen langsung transfer. Jadi nanti muncul barcode itu yang bisa ditukarkan ke Persebaya Store. Jadi Persebaya Store nanti scan barcode-nya, keluar tiket gelangnya. Begitupun nanti waktu hari H pertandingan, itu tiket bakal di-scan lagi. Nah, kalau memang tiketnya asli bisa masuk. Kalau tiketnya palsu, nggak bisa masuk. Kadang ada yang beli di calo, kalau pertandingan malam itu yang susah. Mereka nggak lihat dulu itu pertandingan apa, bisa jadi pertandingan kemarin dijual lagi kalau nggak laku. Gitu. Begitu di scan loh nggak bisa akhirnya mau nggak mau dia udah ngeluarkan uang, nggak bisa nonton pertandingan. Jadi itulah pesannya, jangan beli di calo gitu ya. Udah disediakan sama manajemen, udah gampang gini. Yang nggak tahu silakan titip ke teman-temannya sendiri ya Mas ya. Mas, ini
mengerucut ke pertanyaan terakhir sih Mas. Ini kan Aremania sedang menghadapi dualisme ya Mas ya, sama kayak Persebaya dulu Mas. Ini pesanmu Mas kepada Aremania sekarang. Saya sebagai Aremania juga akan menyerahkan ke kamu di kondisinya di Malang ini, kita sebagai Arema dan Aremania ini podo wong Malangi, pisu-pisuan Mas. Oh, iya. Pesanmu untuk Aremania ini dalam menyikapi dualisme itu gimana Mas? Ya seperti bonek ya, dulu pernah terjadi dualisme saat Persebaya itu didegradasikan, kemudian muncullah Persebaya yang sekarang akhirnya menjadi dualisme. Itulah betapa luar biasanya dulur-dulur bonek gitu loh. Yeah. Mereka sampai mau berjuang untuk mengembalikan lagi Persebaya yang asli. Dulu juga sama, supporter juga terpecah, mendukung Persebaya A dan satunya mendukung Persebaya B, tapi akhirnya mereka kemudian bisa bersatu dengan cara tidak mendahulukan ego mereka masing-masing demi untuk mengembalikan Persebaya yang asli. Jadi para pentolan-pentolannya bonek, dirijen itu menggerakkan para bonek untuk mau turun ke jalan, untuk mau mengembalikan Persebaya yang asli kembali ke kancah persepak bolaan nasional gitu loh. Jadi sampai turun ke jalan, sampai ke Embong Malang, Kongres PSSI di Surabaya. Nggak cukup sampai di situ, mereka mau melakukan aksi bela Persebaya sampai ke kongres yang ada di Bandung, sampai mereka geruduk Jakarta pun PSSI, sampai segitunya perjuangan bonek yang akhirnya membuahkan hasil gitu loh. Karena jerih payah dari bonek untuk berani turun ke jalan menyuarakan kesatuan itu ya, menyuarakan tuntutan mereka untuk mengembalikan Persebaya, dan manajemen juga pasti nggak diam saja. Gitu. Mereka di balik meja juga melakukan usaha-usaha untuk mengembalikan Persebaya yang asli. Jadi menurut saya kalau ada dualisme di Malang ya sarannya ya itu kembali ke kalian gitu loh. Mau nggak menjadikan satu lagi Malang, atau tetap dengan egonya masing-masing mendukung masing-masing, ya dikembalikan lagi ke kalian. Itu sih. Iya, dari manajemen, dirijen, supporter yang paling penting itu ya Mas ya. Iya. Nah, ini kan slogan Aremania dan Bonek Mania itu hampir-hampir sama. Jadi kalau Aremania itu salam satu jiwa Arema. Terus kalau Bonek Mania itu salam satu nyali wani. Lah, ini komentar, saya ambil komentar yang negatif dari arek-arek Malang ini, kesannya Bonek Mania ini meniru slogan kita. Apakah cinta kepada Aremania atau jiplak gimana? Kalau komentarmu sendiri gimana? Saya pribadi sih ya berbeda lah. Satu jiwa dengan satu nyali kan sama samanya satunya itu kan. Ya namanya salam, kalau salam satu jiwa sih itu kan milik Malang. Kalau salam satu nyali wani itu asalnya dari dirijen bonek Cak Amin Gimbal sih waktu itu. Ya, Mas Amin. Mas Amin Gimbal itu yang pertama kali mengucapkan satu nyali wani, ya itu waktu kalau nggak salah away ke mana ya, kalau nggak ke Jogja atau di mana itu akhirnya muncul slogan salam satu nyali dari sana, wani itu. Tapi kalau saya lihat sendiri itu tak lepas dari nyalinya bonek ya. Nyalinya wani bonek itu dimanapun Persebaya main pasti bonek ada di sana. Ya karena nyalinya yang begitu besar, nyali wani itu untuk mendukung Persebaya, akhirnya mungkin tercipta slogan itu, salam satu nyali wani itu. Terlepas dari itu, Surabaya kan kota pahlawan. Wani mengusir penjajah, wani berjuang dulu. Nyalinya besar, meskipun cuma
bambu runcing, musuh tank. Itu mereka karena keberaniannya, karena nyalinya yang wani, akhirnya bisa mengusir penjajah dari kota Surabaya. Tapi aku sebagai ini dari supporter rival sampean emang mengakui kalau bahwa perjuangan arek-arek Surabaya ini melawan penjajah memang benar-benar luar biasa. Jadi kalau menurutmu dibilang tiru-tiru Aremania, kamu setuju atau enggak? Ya enggak lah, beda. Ya enggak, beda ya Mas ya. Salam satu nyali, ada salam satu jiwa, ada salam satu hati. Kan itu berbeda-beda, bukan dalam artian ya langsung menjiplak ngono, oh niru-niru, enggak. Kita lihat chant-nya bonek aja, banyak chant-chant bonek yang kreatif, yang berbeda dengan chant-chant supporter yang lain, karena membuktikan kalau bonek itu bukan tukang jiplak gitu loh. Mereka punya lagu yang orisinil untuk dinyanyikan di stadion. Kebanyakan chant supporter kan nadanya beda, liriknya aja yang diubah. Tapi kalau bonek bisa dilihat sendiri ya, mempunyai kreativitas chant-chant yang memang diciptakan untuk lagu-lagu mendukung tim Persebaya di lapangan. Tuh. Oke. Mas, ini selanjutnya pesanmu buat Aremania dan ya Aremania sih. Terusnya ya teman-temanku di Malang ini apa Mas? Pesanmu dari kamu itu apa Mas? Ya pesanku ya jangan rasis gitu aja ya. Kalau nggak mau dirasisi ya jangan rasis. Kita itu supporter meskipun ada rivalitas tapi harus cerdas. Jangan sampai ada nyanyian rasis. Kemudian tetap menjaga kedamaian ya. Meskipun rival, tapi rival hanya 2 kali 45 menit di lapangan. Lepas dari stadion sudah seperti biasa. Jangan sampai ada sweeping, jangan sampai ada pertikaian, terutama untuk akun-akun yang provokatif ya. Jangan sampai lah kalian itu membuat bahan-bahan yang memicu provokasi, memicu pertikaian. Itu aja. Oke Mas, ini pertanyaan cepat dari saya ya. Selain dikenal sebagai spesialis ID dan seorang anggota polisi, saya juga seorang content creator. Loh, kan tadi udah disebutin. Selain dikenal sebagai spesialis ID dan seorang anggota, saya juga seorang seniman. Iya. Seniman. Jadi apa? Memang saya suka seni ya, mulai dari bermain musik, saya juga punya band, saya sebagai drummer. Saya sebagai drummer. Di konten saya juga ada waktu saya live, saya pakai seragam polisi, tapi saya pakai syal Persebaya. Itu di acaranya bonek. Itu saya sama anggota-anggota polisi ngeband untuk menghibur bonek, dan itu saya mendapatkan juara 2. Pada bonek fair itu. pilih satu ya antara dua pilihan ini. Pilih Persija atau Arema? Persija ya. Terus Kanjuruhan atau Stadion Lebak Bulus? Lebak Bulus. Terus udah itu aja Mas. Terakhir ya sebelum kita tutup ini, saya kan sebagai Aremania juga belum tahu Song for Pride, kebanggaan bonek mania itu seperti apa Mas. Mungkin bisa dinyanyikan biar nawak-nawak kawan-kawan itu tahu gitu. Soalnya kan meskipun kita dengar di stadion kan gitu ya. Kita dengar di stadion itu belum jelas gitu loh Mas. Mungkin bisa. Itu ada gitar kebetulan nanti saya pakai gitar. Oh juga bisa gitaran ini Pak polisinya ini. Chordnya aku lihat di sini karena nggak hafal kok. Saat ini kita dipertemukan kembali, ku tinggalkan semua demi mengawalmu lagi. Semangat kami takkan pernah lelah dan terhenti. Berjuanglah engkau
demi kebanggaan kami. Ku korbankan semua untuk kau sang pahlawan. Kan ku bela dengan penuh rasa bangga di dada. Satukan semangatmu, bajul ijoku, doa dan dukunganku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawanmu. Ku selalu mendukungmu, Persebaya. Satukan semangatmu, bajul ijoku, doa dan dukunganku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawanmu. Ku selalu mendukungmu, Persebaya. Ku selalu mendukungmu, Persebaya. Ya, jadi itu ternyata suaranya enak loh, Jim. Tapi gampang. Tapi kalau di stadion dinyanyiin cuma refnya itu ada atau full lengkap, Mas? Full. Jadi berarti panjang ya, Mas ya? Ini dinyanyikan sebelum pertandingan dimulai dan saat pertandingan selesai. Itu dinyanyikan oleh seluruh bonek dan seluruh pemain Persebaya. Biasanya, wajib itu ya, Mas ya? Biasanya melingkar kalau sudah selesai pertandingan, melingkar di tengah lapangan itu sambil nyanyi bareng. Wah, ini mungkin yang harus ditiru oleh supporter seluruh Indonesia ya, Mas ya. Jadi ini mendukung tapi positif ya. Positif. Jadi pemain tuh semangatnya meningkat. Enggak hanya di Gelora Bung Tomo, saat away pun selesai pertandingan atau di awal pertandingan, bonek pasti menyanyikan Super Pride. Kalau selesai, para pemain itu mendekat ke bonek dan mereka menghadap ke bonek bernyanyi Super Pride bersama-sama. Meskipun away? Meskipun away. Berarti Panpen mengizinkan untuk tim Persebaya ini minta waktunya sebentar itu buat bernyanyi bersama itu. Kalau away itu saat kan ada lagu yang dan ya. Itu setelah itu selesai, bonek auto nyanyi itu. Auto nyanyi itu. Tapi itu saya jarang diketahui di media, Mas. Iya. Kalau pas away itu. Nah, kalau away juga sama sih. Langsung mereka menyanyikan Super Pride. Selesai pertandingan juga pemain datang ke bonek sebagai bentuk penghargaan pemain bonek telah datang dan menyanyikan Super Pride bersama-sama. Wah, mantap berarti ya, Mas ya. Dan gitu. Mas, aku jujur sebagai Aremania itu pengen lihat Arema di Gelora Bung Tomo. Kalau menurut Samen bisa nggak, Mas, aku itu kesana. Lihat ke sana tanpa memakai atribut saya? Bisa sih. Bisa. Kalau misalkan mau ke sana boleh. Cuman jangan pakai atribut Arema. Bisa ya? Bisa. Aman ya, Mas ya? Maksudnya kalau pertandingan? Iya. Kalau pertandingan ya. Pas pertandingan tuh saya lihat Arema pas musuh Persebaya, tapi saya nggak pakai atribut Arema. Kalau menurut Samen bisa atau enggak? Menurutku sih janganlah kalau sekarang ya. Soalnya nanti khawatirnya kalau gol auto respect. Soalnya ya namanya jiwa itu nggak bisa dipungkiri ya. Bahaya sih. Bahaya. Jadi mending nonton di rumah aja. Nonton di rumah saja. Gitu. Oke Lur, itulah wawancara saya bersama Bapak Polisi, terus Mas Spesialis ID juga dia seniman juga, main drum, main gitar, main apapun juga bisa. Tadi juga bisa main bass kentrung juga bisa dia. Mas, terima kasih ya Mas ya sudah meminjamkan ini studionya. Saya merepotkanmu juga ya Mas ya. Jadi kalau misalkan bukan berarti saya damai dengan Arema ya dengan kejadian ini ya. Cuma saya sebagai pribadi, Mas Sortu dari Malang mau silaturahmi ke sini ya saya terima. Iya. Gitu.
saya silaturahmi sini diterima sama Mas itu. Kalau masalah perdamaian saya setuju, damai, cuma nanti waktu yang akan menjawab, karena perdamaian itu nggak bisa dipaksakan, tapi dari diri masing-masing, dari hati masing-masing gitu. Akhir kata, mohon maaf ya dulur-dulurku apabila ada kesalahan yang kurang yang terucap dari saya atau Mas Isma ini, karena sejatinya kita hanya supporter yang mendukung tim kebanggaan masing-masing dan ingin persepak bolaan Indonesia ini kedepannya lebih baik lagi ya, makin maju. Makin maju ya. Oke Mas, salam satu nyali wani, salam satu jiwa Arema, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.